Kita berdoa, Bapa dalam surga, sekali lagi mohon akan anugerah Tuhan bagi setiap kami, untuk kami dimampukan mengerti dan memahami sekaligus melakukan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu yang ada di Alkitab kami bukan huruf yang mati, tetapi adalah firman Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Sang Empunya Benda firman itu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Edi SS itu ya. Sudah saya tambahkan satu. Saya dengan Bu Teti melayani yang sama, yaitu kami sebagai tim peremtoar sinode, yaitu orang-orang yang dipilih, dipercaya untuk menguji para pendeta muda dan pendeta. Kalau dulu kan belum ada PGMB 7, jadi masuk PGMB 1 yang menguji saya juga. Jadi saya udah 2 periode. Periode ketiga saya akan berhenti, kan enggak boleh 3 periode katanya gitu ya. Saya sekarang dengan Bu Teti yang di PGMB 7, saya di PGMB 1. Saya perkenalkan ini supaya Bapak Ibu ngerti, yang di depan Bapak Ibu itu orang yang uji para pendeta, levelnya tinggi gitu, dewa gitu. Ini sombong-sombong gitu ya, kan enggak boleh sombong tapi enggak apa-apa. Maksudnya Bapak Ibu mengerti, lebih mengerti, lebih kenal dan lainnya lebih dekat. Saya Bu Teti ada di dalam satu tim yang sama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tema yang ditentukan oleh Sinode GKMI, yaitu diselamatkan oleh anugerah. Dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, kali ini saya minta satu orang untuk membacakan seluruh ayat ini. Satu orang aja. Yang pakai mic, oh iya bisa dilempar juga, maksudnya bisa diberikan bukan dilempar maksudnya. Siapa yang mau? Oh Pak Daud. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Demikian jauh kita baca firman Tuhan, berbahagia kita yang senantiasa merindukan untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, menurut saya orang yang berhikmat, jadi melebihi hikmat itu melibatkan kepandaian, itu kecerdasan. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Orang yang berhikmat, sekali lagi menurut saya, orang yang mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena
kalau hidup kita berakhir hanya sampai kita mati, kita akan memilih hidup sembrono. Banyak orang yang akan melakukan hidupnya itu dengan seenak dia. Maka saya mengatakan orang yang beriman ada kehidupan setelah kematian. Nah, kalau seperti itu, jadi orang-orang yang hidup di dunia, di dalam pemikiran saya tadi, hidup di dunia itu mempersiapkan hidupnya untuk hidup setelah kematian. Inilah menurut saya hidup yang berhikmat. Tahu, mengerti, mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Nah, ketika dia hidup di dunia ini, dia hidupnya adalah mempersiapkan dirinya untuk hidup dalam kehidupan setelah kematian. Masalahnya adalah bagaimana caranya mempersiapkan hidup di dalam hidup setelah kematian itu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, tidak orang dunia mencari bagaimana caranya, termasuk kita. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita agar nanti ketika kita hidup di dalam kekekalan itu adalah hidup yang baik tentunya, bukan tentang penghukuman. Jadi ada kehidupan setelah kematian itu pilihannya dua, hidup dalam kematian atau penghukuman, dan hidup di dalam kehidupan atau kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ini hanya orang-orang yang punya hikmat tertinggi yang bisa memahami itu menurut saya. Tetapi Alkitab juga menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita ditolong oleh Rasul Paulus yang menulis surat pada jemaat di Efesus. Kita tahu jemaat di Efesus adalah jemaat yang tidak mudah ketika mereka berjemaat di sana. Ada banyak tantangan. Dan Paulus perlu menguatkan jemaat-jemaat di Efesus untuk mereka mengerti bahwasanya hidupmu itu adalah hidup yang penuh anugerah. Hidup di mana Tuhan itu selalu menyertai orang-orang percaya dan keselamatan itu didapat oleh anugerah. Tetapi kan tidak gampang untuk menjelaskan hal itu. Maka Paulus pelan-pelan mengajar kita pada saat ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan, Paulus memulai dengan hal yang sangat baik. Jadi kita perhatikan kondisi manusia pada saat Rasul Paulus menulis adalah mati rohani. Nah, ini kita bisa lihat dalam ayat yang kedua, bagaimana manusia itu mengikuti arus dunia. Dunia begitu luar biasa kekuasaannya, luar biasa jahatnya, luar biasa tidak menerima kekristenan. Paulus mengerti itu persis. Bahkan terhadap kekristenan, Paulus punya pengalaman yang buruk, di mana dia dulu ada orang-orang yang membenci kekristenan, dia menangkapi, bahkan dia menyaksikan sekaligus mengizinkan Stefanus itu dihukum mati. Kekristenan tidak mudah diterima. Dan orang-orang pada menderita karena menjadi Kristen. Mengikuti arus dunia di tengah segala kemewahannya, tapi menuju kepada kebinasaan. Inilah dunia. Dan kemudian juga mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, kalau bicara tentang kerajaan angkasa adalah ini pada waktu itu kerajaan angkasa ini tentang kuasa-kuasa kegelapan. Jadi mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi apa yang menjadi keinginan daripada roh-roh jahat itu diikuti, ditaati. Apalagi penguasa yang taat kepada roh-roh jahat atau roh-roh gelapan itu. Itulah hidup manusia. Dan yang ayat ketiga saya jelaskan, hidup dalam hawa nafsu daging. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ketika tanda-tanda ini ayat 2 dan ketiga, Paulus menyatakan manusia itu sesungguhnya adalah mati rohani. Hidup, ya tarik nafas, betul. Tetapi mati rohani. Nah, ketika keadaan mati rohani ini adalah sesuatu yang penting, di mana bekal untuk menuju pada keselamatan atau hidup setelah kematian di dalam kemuliaan Tuhan itu tidak ada. Karena mati rohani. Betapa berbahayanya orang yang mati rohani ini. Jadi Paulus mengingatkan, seharusnya kamu tuh orang yang harus dimurkai,
harus dihukum. Tidak bisa tawar-menawar lagi. Karena kamu adalah mati rohani. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita perlu memahami dengan baik kali ini. Ketika Paulus mengingatkan mati rohani, enggak ada masa depan yang baik. Kita perlu juga mengecek diri kita masing-masing. Coba kita refleksi apakah kehidupan rohani kita itu hidup atau mati. Tandanya mati ini mengikuti arus dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa, hidup dalam hawa nafsu daging. Tidak mudah. Satu, saya enggak ikuti arus dunia kok. Saya banyak ke gereja, oke. Saya tidak mentaati penguasa kerajaan angkasa, oke, bagus juga. Tetapi waduh, saya masih ada hawa nafsu daging. Bahaya. Tanda mati rohani seperti dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, mengikuti atau hidup dalam hawa nafsu daging. Kalau kita mengikuti hawa nafsu daging, kita sedang mati rohani. Dan ini kondisi yang berbahaya bagi setiap kita. Mari kita coba pikirkan. Terkadang hidup kita terjerat dan tidak mampu keluar dari apa yang jeratan daripada iblis dan kuasa dosa itu. Semakin kita berusaha untuk keluar, kita semakin ditenggelamkan. Seolah iblis mengancam, kalau kamu mau keluar dari kubangan dosa, aku akan pertontonkan dosa-dosamu kepada semua dan kamu akan malu. Jadi mau tidak mau, kita terus terjerat semakin dalam, tenggelam dan mati. Dan itulah jerat hawa nafsu kedagingan kita. Wah, apa itu? Banyak sekalian. Yang bisa sampaikan dengan mudah, tetapi meskipun dengan mudah tapi juga contoh yang mudah, tapi secara tidak boleh mengadili teman-teman kita. Tapi misalnya di dalam komunitas pekerjaan kita itu adalah kita kumpul dengan orang-orang yang korupsi. Kalau kita enggak korupsi, tidak bisa. Beranikah kita meninggalkan pekerjaan itu? Atau beranikah kita melawan arus itu? Kalau enggak mau arus dunia, saya tidak mau korupsi karena saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Resikonya kita dikeluarkan, bahkan mungkin kita ditangkap, kita dituduh bersalah. Tidak mengikuti arus dunia, ada resikonya. Kita melawan hawa nafsu kedagingan, ada risikonya. Tapi beranikah kita melawan? Sehingga kita bisa dikatakan hidup kerohanian kita. Ada satu jemaat saya, kemarin saya cerita dengan Ibu Lina gitu ya. Dia pekerjaannya adalah memberikan pelatihan untuk perusahaan-perusahaan, ya coaching lah gitu ya. Dia di dalam pekerjaannya bergumul karena tidak sedikit orang yang bekerja seperti itu, dan dia punya perusahaan sendiri, dia bekerja sama dengan teman-temannya. Lawannya adalah di seluruh penjuru dunia. Jadi coaching-coaching yang terbaik di dunia itu juga turun ke Indonesia, melayani perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, termasuk juga untuk pemerintahan. Nah, Bapak sekalian, godaan untuk menerima pekerjaan. Udahlah, kamu terima proyek sekian, kamu bisa dapat sekian, tapi nanti nulisnya enggak sekian, lebih. Dan lebihnya itu untuk kami yang ngasih kerjaan kamu. Gampang kan? Kasih berapa persen, selesai. Dan dia bisa bekerja mendapatkan penghasilan yang banyak. Tetapi saya kagum dengan jemaat saya. Karena apapun pekerjaannya sebenarnya saya arahkan pada firman Tuhan. Pekerjaanmu tidak mematikan imanmu. Pekerjaanmu seharusnya membuat kamu bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian. Dia dituntun oleh firman Tuhan dan dia tidak mau bekerja dengan cara seperti itu. Jadi kalau ada pekerjaan, ya karena saya mampu melakukan pekerjaan itu. Bukan untuk dalam tanda petik suap seperti itu. Dia lakukan. Resikonya apa? Banyak pekerjaan yang dia enggak dapat. Karena orang-orang mau untuk menerima itu, dan kalau kamu tak kasih pekerjaan ya kamu harus beri saya. Itu dilupakan.
lebih baik dia menganggur. Bapak Ibu sekalian, ada resiko orang yang melawan arus dunia. Ada resiko orang yang berani tidak hidup dalam hawa nafsu daging. Tapi bersyukur, jemaat saya bersama timnya justru mendapat pekerjaan yang bersih dalam tanda petik. Maksudnya nggak ada itu suap-suapan, buat nyuapi makanan ya bukan. Nggak ada sogok-sogokan, nggak ada. Dan sekarang dikenal perusahaan yang punya kredibilitas tinggi. Dan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang menunggu, banyak instansi pemerintah menunggu coaching kepada hal ini. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah dilakukan. Tetapi sebagai orang-orang yang mau hidup di dalam firman Allah, kita harus berani untuk melawan arus dunia. Berani untuk tidak hidup dalam hawa nafsu daging. Nah, mari kita lihat bahwa kondisi manusia seperti Rasul Paulus katakan, sudah mati rohani. Tetapi kita lihat kalau kata tetapi ayat yang 4. Tetapi Allah. Ayat 4 itu menjadi titik balik bagi para pembaca surat Efesus atau surat Rasul Paulus jemaat Efesus. Tetapi Allah. Kalau itu berjalan ke kanan tiba-tiba berhenti. Tetapi Allah mau jalan balik. Ya itulah tetapi. Tetapi kan berkebalikan. Tetapi Allah menjadi titik balik terbesar dalam sejarah manusia. Apa itu? Karena Paulus menjelaskan ada motivasi Allah. Bukan karena kita layak, melainkan karena kekayaan rahmatnya dan kasihnya yang besar di ayat 4 itu. Bahkan ada tindakan Allah, ia menghidupkan kita bersama dengan Kristus, membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia, ayat 5 dan 6. Bapak Ibu sekalian, kondisi manusia yang mati rohani. Rasul Paulus mengatakan, tetapi Allah. Ada motivasi Allah yang begitu tulus dan baik, tapi ada tindakan Allah yang nyata. Menghidupkan kita, membangkitkan kita melalui Yesus Kristus. Kondisi yang mati rohani itu berubah drastis. Karena anugerah daripada Allah sendiri. Dihidupkan oleh anugerah atau kasih karunia daripada Allah. Inilah tindakan Allah yang begitu luar biasa bagi kita manusia. Orang yang mati rohani dihidupkan oleh Allah oleh kasih karunia. Tapi fokus kita ini jadi pendahuluan kita untuk kita memahami bagaimana kita diselamatkan oleh anugerah. Nah, ini fokus kita ada di ayat 8 dan 9 dan nanti ayat 10. Mari kita lihat ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dari kondisi yang mati rohani, Paulus mengingatkan ada tindakan Allah di dalam motivasi Allah yang besar itu untuk kita semua supaya kita diselamatkan. Tetapi apa kita selamatkan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Di awal tadi saya berbicara pada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya kita yang hidup di dunia ini mendapatkan hidup di dalam kekekalan? Paulus menjawab seperti ini. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal yang mudah. Pagi tekankan, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang megahkan diri. Ketika kita diperhadapkan pada satu hidup untuk memulai sesuatu, kita berpikir harus ada usaha keras dari kita. Dan itulah pikiran manusia. Tapi Paulus menunjukkan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Nah, apa kita tidak berusaha apapun juga? Ya tentunya kita berusaha gitu kan. Kalau kita ingin dapatkan hidup kekal, kita harus berusaha. Tetapi ini pernyataan Paulus sepertinya agak membingungkan para pembacanya. Dan termasuk kita baca, hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bersama dengan Bapak Ibu belajar bersama seperti ini.
Tadi kan kita belajar keadilan gitu ya, cocok itu temanya. Nah kita coba belajar keadilan atau justice itu. Silakan slide berikutnya. Itu mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Kalau kita berusaha, tapi kan tabur tuai gitu kan. Kita menabur, kita menuai. Kita nabur bibit pohon mangga, ya menuai pohon mangga dan buah dan mangganya kalau dia berbuah. Apa yang kita tabur, kita tuai. Mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Ini konsep keadilan. Jadi kalau kita berusaha mendapatkan keselamatan, ya kita mendapatkan keselamatan. Seharusnya mendapatkan keselamatan. Ini namanya adil, fair. Tapi ada yang berbeda yang lain namanya kemurahan atau mercy. Tidak mendapat hukuman yang seharusnya kita dapatkannya. Kalau mercy itu seharusnya dihukum, tapi dibebaskan hukumannya. Tapi yang ketiga, yang disebut dengan kasih karunia atau grace atau anugerah. Mendapatkan hadiah atau kebaikan yang tidak layak kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika keselamatan dipertontonkan Rasul Paulus, ini loh kasih karunia, kamu dapatkan keselamatan. Bukan karena hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Jangan ada yang berkah diri. Ini bukan bicara tentang keadilan. Bukan usaha manusia yang besar untuk memperoleh keadilan atau keselamatan itu. Orang yang saleh sekalipun, yang hidupnya baik, tidak pernah nyakiti orang, tidak bisa mendapatkan keselamatan. Duh, kok bisa gitu? Nanti ayat berikutnya kita akan bahas. Orang yang hidupnya baik, tiap hari ke gereja mungkin, berdoa bersama pendetanya, bersama dengan para teman-temannya, berdoa, berusaha terus, tidak bisa mendapatkan keselamatan. Tidak bisa. Jadi kalau ada yang bisa mengatakan, karena saya rajin ke gereja, saya rajin berbuat baik, saya ibadah tidak pernah bolong, sampai sakit pun saya datang ke gereja. Maaf, seperti Rasul Paulus katakan, itu bukan hasil usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Duh, apakah ini tidak berarti? Oh nanti saya akan jelaskan. Tapi bukan itu. Bukan pula kalau dalam level yang lebih tinggi, keselamatan itu bukan soal kita tidak mendapatkan hukuman, tetapi kita mendapatkan hadiah atau kebaikan dari yang tidak layak kita dapatkan. Nah, kalau kita bicara tentang kasih karunia, begitu luar biasa ya Bapak sekalian. Kita manusia yang orang yang berdosa. Tapi katakan, tetapi Allah, di dalam tindakan Allah dan motivasi Allah itu memberikan kasih karunia. Bukan hanya diampuni dosa-dosa kita, tetapi kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Wow. Kalau kita diangkat menjadi anak Tuhan, maka ya kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sepanjang Tuhan tidak mengangkat kita menjadi anaknya, tidak bisa kita masuk di dalam kekekalan yang mulia bersama Tuhan. Kalau analogi sederhana, Bapak Ibu coba masuk rumah yang gak kenal, saya kan gak kenal rumah sebelah itu, boleh gak saya masuk? Gak boleh. Loh, kamu siapa? Itu kan. Kecuali saya anaknya dia, atau diambil anak angkat sama dia, atau saya diambil saudara dia, saya bisa masuk. Ini kan rumah Tuhan. Surga itu kekekalan rumah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan masuk, enggak bisa. Saya bisa enggak ngomong sama rumah yang saya enggak kenal. Saya itu baik loh, saya pendeta loh. Saya enggak menyakiti orang, saya enggak pernah nodong orang, saya enggak pernah bunuh orang, saya enggak pernah nipu orang. Kamu tuh siapa? Tetap gitu kan? Boleh masuk enggak? Ya enggak boleh. Karena enggak kenal. Nah, konsep daripada kasih karunia seperti itu. Kita sudah bersalah, bukannya diampuni dosa kita, sudah diampuni, bukan kita ditebus dosa kita, diampuni dosa kita, tetapi kita diangkat menjadi anaknya, sehingga kita diselamatkan. Inilah kasih karunia yang kalau dalam tataran seperti ini, level tertinggi daripada sekedar keadilan yang berusaha kita lakukan, ataupun kemurahan, tetapi kasih karunia daripada Allah. Nah, ringkas lagi seperti ini. Keadilan itu dosa dihukum. Tetapi kan ditanggung Yesus.
keadilan itu, kita bisa jelaskan. Kemudian kemurahan, kita tidak harus menanggung hukuman itu. Tetapi kasih karunia kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan menerima hidup yang kekal. Nah, setelah kita mengerti bagian ini, betapa luar biasanya kasih karunia daripada Allah ini. Ini ada konsep keselamatan yang berbeda dengan apa yang ada di dunia. Teologi kita adalah teologi dari atas. Kalau kita teologi from above, bukan teologi dari bawah. Teologi from below, seperti itu dalam tataran teologi ada istilah seperti teologi dari atas. Maksudnya seperti ini. Kita sukar untuk memahami Allah, hanya Allah yang bisa menunjukkan jalan kepada kita. Sehingga kita ikuti jalannya, kita bisa mencapai pada Allah. Tetapi teologi dari bawah itu, manusia berusaha untuk mencari caranya bagaimana melihat keselamatan, dan menurut manusia itu, oh ini menuju pada Allah. Apakah pasti menuju pada Allah? Tidak bisa. Teologi dari bawah, teologi from below, tidak bisa mencapai Allah. Yang bisa adalah teologi dari atas, teologi from above. Allah menyatakan dirinya di dalam tindakan Allah dan motivasi Allah besar itu yang mengasihi kita orang-orang berdosa. Dia mau nebus kita dengan melakukan tindakan yaitu Yesus anak yang terkasih mati bagi kita. Tadi di awal yang sekolah minggu itu keadilan Allah. Tetapi sekarang kita memahami bukan soal keadilan Allah bagi kita, tetapi kasih karunia yang besar bagi Allah. Bicara tentang kasih karunia, kita pasti tidak akan berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Andaikan kasih karunia itu tidak ada bagi setiap kita, apa yang terjadi? Kita nggak mungkin mencapai Allah. Orang yang saleh, orang yang banyak berderma, yang dermawan, dermawati, tidak bisa masuk surga. Serius saya katakan seperti ini. Dan firman Allah juga mengatakan demikian. Termasuk kepada saya. Jabatan pendeta bukan berarti otomatis dapat golden ticket menuju surga. Tidak. Jabatan itu untuk melakukan tanggung jawab pekerjaan di dalam gereja secara khusus. Tetapi bukan golden ticket masuk ke surga. Yang bisa masuk ke surga hanya kasih karunia pada Allah. Artinya seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sama seperti saya. Orang-orang yang menerima kasih karunia daripada Allah itu. Kalau kita ada lagu yang terkenal karena saya lagi sang aja saya nggak boleh. Sangat besar anugerahmu. Lanjutnya gimana? Lagu-lagu nyanyinya ya. Lagu yang ditulis oleh John Newton mengingatkan kita semua. Sangat besar anugerahmu, sangat besar kasih karuniamu yang menyelamatkan aku. Hanya itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang lain. John Newton cerita, dulu aku sesat, kini diselamatkan. Kalau kita tidak pernah merasa tersesat, jangan-jangan kita bukan orang-orang yang termasuk orang yang terhitung di dalam kerajaan Allah yang surga itu. Kerajaan Allah berisi orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang dulu sesat. Bukan dulu baik, sekarang sesat. Dulunya sesat, sekarang baik. Karena diselamatkan oleh Allah. Saya merasakan dengan bagaimana cara untuk masuk ke surga, masuk dalam kemuliaan itu adalah anugerah Allah. Itu juga ada dalam diri saya.
Saya mengingat masa muda saya berantakan, tidak bagus. Sejak kecil saya hidup dalam lingkungan para penjudi, lingkungan yang tidak baik, dan saya ada di sana. Saya juga berjudi. Beruntung saya tidak mabuk-mabukan ya, mabuknya beneran. Oh enggak. Saya enggak suka minum minuman keras, tapi judi saya sudah level tinggi meskipun saya masih kecil. Saya ingat persis kelas 2 SD. Kalau Bapak Ibu seumuran saya ingat dulu bukan semesteran tapi catur wulan, betul kan? Catur wulan yang seumuran saya, enggak tahu sekarang semuanya semesteran. Satu catur wulan itu saya bolos sekolah. Kenapa? Karena saya judi. Pagi hari bangun saya ngomong orang tua saya sakit, badan saya nggak enak, kepala pusing. Orang tua saya tahu kamu tuh mau judi gitu, tapi tidak berdaya karena saya alasan saya tidak mau sekolah. Begitu agak siang pergi sama teman-teman judi gitu. Dan saya sering menang, makanya saya bolos terus. Uang saya banyak. Ketika teman-teman sudah mulai pintar, saya sekolah lagi, diingatkan Tuhan. Pinter kan saya kan, kalau udah mulai kalah ya jangan judi, sekolah lagi gitu. Tetapi saya merasa hidup saya jauh daripada Tuhan. Meskipun saya rajin ke gereja, meskipun saya melayani dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, tidak ada cara lain selain kasih karunia daripada Allah. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi oleh kasih karunia Allah. Gak ada saya bisa membanggakan diri kalau misalnya saya di surga, Tuhan, ini tabur tuai soal keadilan. Saya sudah melayani Tuhan dengan luar biasa, saya sudah meninggalkan pekerjaan saya yang lama. Saya tinggalkan harta saya untuk mengikut Tuhan, lalu saya nuntut Tuhan. Saya berhak masuk ke surga. Surga yang mana? Jangan-jangan Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Orang-orang yang berseru pada aku belum tentu Tuhan kenal. Matius pasal 7 berkata demikian. Hari ini kita diingatkan, ada hal penting dalam hidup kita. Ada kasih karunia Allah. Dan itulah yang ada bagi setiap manusia, disediakan bagi Tuhan, bagi setiap kita. Begitu besarnya kasih karunia Allah itu. Sehingga kalau kita coba menulis kata-kata tentang kasih karunia untuk yang menyelamatkan kita itu, rasanya nggak mungkin tulisan itu akan berhenti dan akan semua penuh. Lagu PPR juga kalau menuliskan kasih Tuhan aja susah. Andaikan tiap pohon itu jadi batang pensil, kemudian seluruh bumi jadi kertas untuk nulis, gak ada tempat, habis semua untuk membayangkan kasih Allah. Tetapi inilah kasih Allah yang ada pada kita. Jangan kita menganggap itu adalah hasil usaha kita, pekerjaan kita. Tetapi kasih karunia Allah. Tetapi ayat 10 ini jadi penting, menjadi jawaban kita yang lain. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang diberikan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ada bahaya mengancam ketika seperti ini. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ya sudah, kita terima. Kan kita nggak bisa berusaha. Ya kita menjadi orang yang pasif. Terima kasih karunia, sudah selesai. Tapi masalahnya, benar enggak kita terima kasih karunia pada Tuhan? Maka tadi ada oleh iman. Hanya karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita diselamatkan. Orang kita berkata, saya percaya sama Tuhan, saya enggak melakukan apa-apa, ini bukan hasil usaha saya akan diselamatkan. Kita kasih contoh lagi, itu lihat tuh, ketika penjahat di sebelah Tuhan Yesus berkata memohon pada Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus berkata pada dia, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Apakah ada perbuatan baik bagi dia? Belum, karena dia orang berdosa. Tetapi Tuhan berkata, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Kan tidak lakukan apa-apa.
Jadi kalau Tuhan berkata aku beriman kepada Tuhan, saya nggak perlu akan apa, sudah diam aja di rumah seperti itu. Nggak ada banggakan, ya memang nggak ada banggakan. Saya cukup diam di rumah. Tidak sekalian. Paulus mengingatkan kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus melakukan apa? Pekerjaan baik. Wah ini, kita harus melakukan pekerjaan baik. Kita yang sudah menerima kasih karunia itu bukan untuk pasif, kita diam, kita nikmati, kita nggak perlu apa-apa lagi, tidak. Tetapi dituntut lagi oleh Rasul Paulus untuk melakukan pekerjaan baik, bahkan ditambahi yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wow. Kita coba yang ke belakang dulu, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Seringkali kita susah memahami. Apakah ini pekerjaan Allah yang disiapkan Allah sebelumnya, yang kita kerjakan sekarang? Tidak gampang. Termasuk ketika saya menjadi hamba Tuhan itu, saya nggak pernah kepikir jadi hamba Tuhan. Saya dilahirkan orang tua yang tidak mengenal Tuhan. Mami saya lebih banyak pergi kelenteng-kelenteng, kan nggak apa-apa saya cerita mami saya tidak nyakiti orang gitu ya. Papi saya, yang penting kamu berbuat baik. Ngomong ateis tapi berbuat baik. Nah itu papi saya. Yang penting kamu berbuat baik, jangan nyakiti orang. Tapi saya ingin cerita dulu, papi dan mami saya 1 tahun sebelum meninggal, dia percaya Tuhan Yesus. Papi saya di saat kritis, dia mau dibaptis dan mau percaya Tuhan Yesus. Saya bersyukur, oke. Nah saya hidup di lingkungan seperti itu. Lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Mosok cita-citanya jadi pendeta, enggak. Tetapi dalam peribadahan yang saya lakukan satu ketika di umur 19 tahun, saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi saya tidak mau. Tapi saya mau cerita enggak mau, tak bisikin aja ya. Pendeta gajinya sedikit. Oh kok dengar semua ya, saya bisik-bisik aja. Ya itu, apalagi GKMI, waduh. Sudah sedikit, sedikit lagi GKMI. Saya orang GKMI, saya enggak mau jadi pendeta karena ya tadi itu. Ketika ada panggilan jadi hamba Tuhan, saya menolak. Saya coba barteran sama Tuhan. Tuhan, saya akan serahkan diri saya untuk melayani, mau jadi pengurus, mau jadi majelis. Saya bisa main musik, saya akan mau main musik, ambil pujian, saya ambil pujian. Saya suruh apa, berkarun dengan saya tangkap Tuhan. Yang penting Tuhan, jangan tangkap saya jadi pendeta. Karena gajinya sedikit Tuhan. Saya enggak mau, jujur. Saya menolak. Tapi dapat pengesahan dari orang tua. Saya tanya mami saya, boleh enggak? Oh ya enggak boleh kamu jadi pendeta, kan enggak Kristen dia gitu kan. Saya punya pembelaan buat Tuhan. Tapi 19 tahun kemudian ketika umur saya 38, ketika anak saya udah lahir semua dua-duanya, yang besar naik kelas 2 SD, kelas 3 SD, yang kecil kelas 0 besar, enggak tahu besaran seberapa, katanya seperti itu ya. Saya menyerahkan diri pada Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan di saya untuk jadi hamba Tuhan. Dan butuh penyangkalan yang besar. Ini pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Enggak. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dipercaya oleh Allah, dipilih oleh Allah. Bapak Ibu juga sama. Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi setiap kita. Apalagi dalam komunitas gereja kita. Pekerjaan baik dipersiapkan bagi setiap kita. Nah, mari kita sadari bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini, sesuai dengan konteks firman Tuhan, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau Bapak Ibu menjadi majelis, semoga kecil bukan cita-citanya jadi ketua majelis atau majelis saja, jangan terlalu sempit gitu ya. Itu Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa melayani yang lain, sudah dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Lakukan pekerjaan baik itu, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kenapa sih harus melakukan pekerjaan baik? Ini menjadi hal yang pertanyaan besar bagi setiap kita. Untuk apa kita berbuat baik? Nah,
perbuatan baik bagi orang yang diselamatkan seperti ini. Bukan sebagai syarat keselamatan. Kita diselamatkan oleh apa tadi? Kasih karunia. Bukan syarat jadi keselamatan. Melainkan bukti bahwa seseorang atau kita telah diselamatkan. Ini berbeda banget. Saya mau berbuat baik supaya diselamatkan. Itu bicara keadilan. Tetapi kasih karunia, kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik karena sebagai bukti kita sudah diselamatkan. Jadi kalau Bapak Ibu semua melayani Tuhan, itu bukti Bapak Ibu sudah diselamatkan. Nah kalau ini Bapak Ibu belum melayani, berarti Bapak Ibu belum, yang ngomong Bapak Ibu sendiri, bukan saya. Perbuatan baik kita, bukti bahwa kita sudah diselamatkan, bukan syarat keselamatan. Berbuat baik bukan supaya masuk surga, melainkan karena sudah dijamin masuk surga oleh kasih karunia Allah. Betapa luar biasa kasih karunia Allah. Tetapi kita perlu berbuat baik sebagai bukti, karena ya itulah makanya kita berbuat baik. Nah Bapak sekalian, ini pemahaman Kristen, pemahaman Alkitab yang penting kita pahami. Sekali lagi, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi berbuat baik sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Nah saya mencoba mencari tahu, karena kita adalah orang-orang, GKMI adalah orang-orang Mennonite, yaitu dari Menno Simon yang menjadi tokoh daripada GKMI. Harold Bender, dia orang Mennonite juga, dia menulis buku yang kutip dari Menno Simon Life and Writings, jadi kehidupan dan tulisan-tulisan Menno Simon. Dia coba kumpulkan tulisan Menno Simon itu dan jelas buku itu, dan dia lihat ada hal yang baik dari perbuatan baik itu. Menno Simon menyebutnya dengan perfeksionisme atau perfeksionisme. Nah, apa itu? Begini. Jadi kalau perbuatan baik itu adalah wujud syukur dan kasih dari kasih karunia. Menjadi saksi dan memuliakan Tuhan. Tanda iman yang hidup. Itulah kasih karunia. Nah, Menno Simon berkata, ini adalah perfeksionisme. Atau kalau isme itu kan aliran ya. Aliran yang sempurna. Kita sudah diselamatkan. Kita tidak sempurna kalau kita tidak berbuat baik. Kira-kira seperti itu pemikirannya. Jadi kita menjadi orang yang sempurna, seperti menutup kata-kata kita ada sempurna gitu kan. Kita menjadi orang yang sempurna, aliran sempurna, kita sudah diselamatkan oleh Allah, Allah yang mengerjakan itu, dan dalam diri kita melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu mau menjadi orang sempurna? Jawab mau ya, tak paksa gitu ya. Mau gitu ya. Karena kita mengikuti juga apa yang disampaikan oleh Menno Simon, menjadi orang yang sempurna. Berbuat baik. Karena kita sebagai bukti kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia itu. Sempurna. Kalau belum berbuat baik, kita belum sempurna. Gereja ini namanya kasih anugerah. Wow. Luar biasa nih. Kasih, anugerah itu kasih karunia double kasihnya gitu. Tapi beda, kasih dan anugerah. Kasih dan kasih karunia. Hal yang luar biasa. Rasanya nama gereja ini tidak tertandingi oleh nama-nama gereja yang lain yang ada di GKMI deh. Beneran serius. Gereja saya namanya kan pengharapan. Cuma berharap aja gitu. Berharap terus saja. Dapat enggak tahu. Tapi sini penuh kasih, sudah menerima kasih karunia kepada Allah. Sempurna itu ya. Jadilah orang yang perfect seperti kata Menno Simon. Nah ini yang terakhir slide saya supaya kita nggak bingung. Kalau legalisme, perbuatan baik, dia bisa beriman dan mendapat keselamatan. Ini legalisme atau hukumnya seperti itu. Tapi ada enggak orang yang berbuat baik bisa mendapat keselamatan? Tidak ada. Karena apa? Karena pada dasarnya kita itu manusia. Orang yang baik yang beriman, orang ini orang baik. Pasti selamat? Enggak.
Jujur pada satu ketika saya berdoa nih untuk tokoh bangsa kita. Dia orang yang baik. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, dia itu orang yang baik. Kiranya kasih karunia-Mu tuh ada bagi orang itu. Saya nggak boleh sebutkan namanya gitu ya. Ini kan live juga gitu, saya takut nanti sebut nanti dikejar gitu. Saya doa ini orang tokoh bangsa, dan saya mendoakan secara khusus gitu. Tuhan ini orang baik. Tuhan selamatkan dia, kasih karunia Tuhan tuh ada bagi dia. Dan saya hanya bisa bersuara seperti itu. Karena saya tidak bisa mendekati itu. Karena saya sadar, orang baik tidak bisa mendapatkan keselamatan. Itulah legalisme. Kalau bahasa yang lain coba ditimbang-timbang. Ada yang lain katakan itu. Perbuatan baik yang banyak, jadi di bawah. Dan perbuatan tidak baik di atas, ringan, itu masuk surga. Kalau imbang-imbang, kalau ini di atas, yang perbuatan jeleknya lebih berat, masuk neraka. Nah kalau imbang, satu kanan, satu kaki yang masuk sini, satu masuk sana, tidak ada. Teori itu salah, tidak bisa. Manusia sebaik-baiknya, dasarnya adalah dosa. Jadi baiknya itu di dalam dosa. Kita nggak mungkin diselamatkan. Nah makanya Efesus 2 seperti Rasul Paulus, kasih karunia itu yang pertama. Dimulai pada Tuhan. Sehingga kita menyambutnya dengan iman, kita mendapatkan keselamatan itu, sehingga kita berbuat baik. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tapi untuk melakukan perbuatan baik. Tanda perbuatan baik, ya kita bisa lihat kalau secara fisik gereja ini menjadi besar. Kalau waktu dulu saya datang masih tanah, di sana masih kontrak ya betul ya, masih kontrak. Tuhan berkati bisa beli dan mungkin nanti bisa berkembang lagi. Mungkin di belakang kita beli, samping kita beli, kita borong, depannya kita beli lagi semuanya di gereja semua. Dari mana itu perbuatan baik kita? Karena kita sudah selamatkan, perlu gereja lebih besar supaya banyak orang diselamatkan, gitu kan? Bukan gereja yang besar untuk bangga-bangga, tidak. Tetapi butuh orang lagi untuk banyak tempat untuk orang diselamatkan. Berbuatlah baik, menjadi orang yang sempurna tadi. Karena kita diselamatkan oleh anugerah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman yang boleh mencerahkan kami, memberikan pemahaman bagi kami semua untuk kami boleh berdiri teguh di dalam iman-Mu, di dalam kepercayaan, ataupun iman yang berdasar pada firman-Mu, dari Injil-Mu. Tugas kami adalah melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik kami yang paling istimewa, mengabarkan kabar baik itu. Mampukan kami berbuat baik, sekaligus mengabarkan kabar baik tentang berita Injil, supaya banyak orang diselamatkan seperti Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Bila kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, juga melakukan perbuatan baik, di mana gereja adalah corong Tuhan untuk mengabarkan akan kabar baik itu. Kami jadi orang-orang yang memberitakan kabar baik itu melalui gereja-Mu, melalui hidup kami, melalui apa yang ada dalam diri kami semua. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang kita.